Shalom, selamat pagi, selamat datang bagi jemaat di gereja dan juga jemaat yang beribadah di rumah. Selamat merayakan Jumat Agung dan mari mempersiapkan diri turut serta dalam pesta perjamuan kudus yang mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus yang sangat besar untuk dunia. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah dapat mengikuti tata ibadah ketika diminta untuk berdiri dan duduk. Bapak Ibu yang berada di rumah yang belum mendapat dan mengambil roti dan anggur di gereja dapat mempersiapkan teh atau air putih dan roti di rumah masing-masing. Ibadah Jumat Agung pada hari ini akan dilayani oleh Gembala Jemaat Pendeta Yosefin Yunita SSI dengan tema Salib adalah Kemuliaan, diambil dari Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan Yesaya 53 ayat 12. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Kita bersaat teduh sejenak. Jemaat dipersilakan berdiri. Jumat Agung mengingatkan bahwa Yesus memanggil kita untuk mengikuti Dia dan mencintai dunia. Kristus menanggung kehancuran dan penderitaan dunia dengan menjadi hamba yang memberi dirinya sebagai korban tebusan dosa. Mari kita masuk dalam ibadah ini sambil merenungkan kehidupan kita yang luput dari kebinasaan karena darahnya. Kiranya salib Kristus dimuliakan dan namanya ditinggikan saat ini dan selama-lamanya. Kita sambut dengan nyanyian jemaat dari Kidung Jemaat 177, bait 1 dan 3, Golgota tempat Tuhanku disalib. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang berada di gereja maupun Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan, karena kasih, berkat, dan anugerah-Nya, kita semua dimampukan untuk tetap dapat mengikuti peribadahan, memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Maka kita akan masuki ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini dengan mengingat dan mengamini bahwa pertolongan kita dalam memperingati pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib adalah di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Kiranya kasih Kristus dan damai sejahteranya beserta saudara-saudara.
Kebaktian Jumat Agung ini bertema salib adalah kemuliaan. Dengan nas pembimbing terambil dari Yohanes 18 ayat 9 yang berkata, "Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Kita menaikkan pujian Nut di Bukit Nanjau. Jemaat dipersilakan duduk. Misteri suci yang sepenuhnya cinta saat kita menyatukan hati dalam doa. Semoga kita menemukan diri kita di kaki salib di Bukit Golgota. Kami mendengar teriakan Yesus, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dengan kita ingin sekali memegang dan menghiburnya, karena kita tahu dia tidak bersalah. Kami juga menderita sakit, baik raga maupun batin kami. Tidak satupun dari kita lolos dari masa penderitaan kita sendiri. Dengan Yesus berseru, "Di manakah engkau Allah? Dan mengapa aku merasa begitu sendirian?" Namun, bahkan sampai mati,
Dan di tengah penderitaan, kita ingat bagaimana Yesus mengungkapkan hatinya yang berbelas kasih. Saat dia tergantung sekarat di kayu salib, dia berdoa, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Maka Roh yang penuh kasih, kami berdoa agar hati Yesus yang berbelas kasih ada di dalam diri kami masing-masing. Kami memohon agar belas kasih yang kami rasakan atas penderitaan dan rasa sakit Yesus dapat memenuhi hati kami, agar kami dapat merasakan belas kasihan bagi semua yang menderita kesakitan dan rasa sakit karena kehilangan. Mari mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Kudus. Dari-Mu ya Tuhanku, kami belajar untuk menjadi seorang hamba yang tidak memperhitungkan penderitaannya bagi dunia. Tuhan yang merendahkan dirinya hingga menyentuh debu dan tanah, tempat kefanaan dan kehinaan kemanusiaan. Namun tidak pernah menyesali telah memberi tubuh dan mencurahkan darahnya. Kami mengakui bahwa sebagian pengikut-Mu, kami belum sepenuhnya hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami yang sering menutup telinga, mata, dan hati kami, serta larut dalam arus keegoisan dan keangkuhan. Terimalah pengakuan kami ini ya Tuhan. Amin. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 170, bait 1 dan 3, Kepala yang Berdarah. Kepada jemaat yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing diundang bangkit berdiri. Bagi kita yang dengan penuh kejujuran dan ketulusan merendahkan diri dan hati di hadapan Allah, sekarang dengarlah firman Tuhan yang berkata, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Roma 10 ayat 9. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Maka hiduplah dalam pertobatan sejati dan nyatakanlah kasih bagi sesama. Syukur kepada Allah. Pengampunan yang telah diberikan kepada kita, maka patutlah
kita melakukan kehendak-Nya dalam petunjuk hidup baru yang dituliskan dalam Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kita naikkan pujian perintah baru. Bapak Ibu Saudara yang di gereja maupun di rumah, dipersilakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan diri di dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita satu hati di dalam doa. Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas hari yang telah Tuhan berikan kepada kami, atas berkat anugerah yang Tuhan sediakan bagi kami, sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu, baik di gereja maupun di rumah masing-masing, untuk dapat mengikuti peribadahan, memaknai hari Jumat Agung yang boleh kami masuki pada hari ini. Tuhan, pada saat ini pun kami hendak merendahkan diri dan hati untuk mendengar firman-Mu, Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar setiap firman yang kami dengar boleh menjadi penuntun di dalam kehidupan kami, dan juga memampukan kami untuk menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayatnya yang ke-12. Yesaya pasal 52 ayatnya yang ke-13 sampai Yesaya 53 ayatnya yang ke-12. Jika sudah menemukannya, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Berada di bawah judul perikop Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya.
Ia dihina dan dihindari orang, seseorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, dan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Sampai disinilah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melaksanakannya di dalam hidupnya. Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baik yang berada di gereja maupun yang berada di rumah. Hari ini kita bersama-sama bersekutu beribadah, memperingati hari Jumat Agung. Tentu hari Jumat ini tidak jauh berbeda ketika kita menjalaninya seperti hari-hari Jumat pada umumnya. Tetapi sebagai seorang Kristen, kita memiliki makna penghayatan yang lebih dalam tentang hari Jumat Agung yang kita ikuti pada hari ini. Di mana hari ini kita memperingati atau mengingat kembali pengorbanan Yesus di kayu salib dengan kematiannya. Mengapakah kematian Yesus perlu kita peringati? Sama seperti kalau Bapak Ibu memakamkan seseorang yang Bapak Ibu kasihi. Peringatan-peringatan akan kematiannya tentu ada. Ada yang memperingatinya 3 hari kemudian, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Apa yang biasanya dilakukan? Pada saat itu tentu bukan ucapan syukur karena ia sudah meninggal. Dia sudah meninggal. Aku bebas menggunakan handphonenya, misalnya. Aku bebas menggunakan kendaraannya. Aku bebas memiliki rumahnya, misalnya. Tapi bukan itu
Ketika kita memperingati saudara-saudara kita yang lebih dulu meninggal, dan kita masuki peringatan-peringatan itu untuk mengenang apa yang sudah ia lakukan sepanjang hidupnya. Apa yang sudah ia alami semasa hidupnya. Dan bagaimana kehadirannya memiliki arti di dalam kehidupan kita. Bagaimana sosoknya dulu memberikan keceriaan di dalam hidup kita. Bagaimana sosoknya dulu hadir dengan membawakan hikmat, nasihat, kebijaksanaan di dalam kehidupan kita. Di mana kehadirannya dulu ialah yang pertama kali menyentuh tangan kita. Menuntun kita berjalan, memperkenalkan alam semesta ini kepada kita. Kita mengingat hal tersebut. Demikian pun ketika saat ini kita bersama-sama mengingat peristiwa kematian Yesus Kristus, bukan karena kita bersyukur ia sudah disalibkan. Tapi kita mau mengingat kembali semasa hidupnya apa yang sudah Yesus perbuat bagi umatnya. Apa yang sudah Yesus teladankan di dalam kehidupan kita. Yang kita baca dalam Alkitab sepanjang waktu, yang kita dengar dalam setiap pemberitaan firman Tuhan sepanjang waktu, bahkan sekarang dalam berkendaraan pun kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Seperti melalui radio, ada radio-radio Kristen, atau bahkan sekarang melalui media Zoom, melalui media YouTube, dimanapun kita berada, firman Tuhan selalu hadir, ada, diperdengarkan kepada kita. Secara khusus bagi Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, kematian Yesus di kayu salib disebutkan sebagai pokok dari Injil. Salib bukan hanya lambang universal dari kekristenan, tapi salib adalah amanat, pesan universal bagi setiap orang. Sebab tidak ada pemberitaan yang keluar tanpa melalui peristiwa salib. Jadi hari Jumat Agung yang kita maknai pada saat ini, kita peringati saat ini, betul-betul menjadi hari yang mengimani setiap umat Kristen. Betapa besar kasih dan pengorbanan Yesus bagi kita semua. Betapa besar cintanya kepada umat manusia. Betapa besar keinginannya untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya setelah 3 tahun lamanya pelayanan yang Yesus lakukan, seperti mengajar, melakukan mujizat, bahkan berdebat dengan para pemimpin-pemimpin religius yang berbajukan kehormatan, tetapi sering menegur atau menyindir Yesus. Bahkan juga dalam pelayanannya Yesus membela orang-orang yang terpinggirkan. Yesus berani mendekat, berbicara, hadir kepada orang-orang yang dipandang sebelah mata, atau bahkan dianggap tidak layak sekalipun untuk mendapatkan kerajaan surga. Tapi Yesus berada dan menunjukkan keteladanannya. Ia berada di samping setiap orang yang membutuhkan. Hingga akhirnya dia berada di atas kayu salib, menanggung hukuman mati. Dan sama seperti banyak orang yang tidak mengerti akan tindakan dan perkataannya, demikian juga ketika Yesus berada di kayu salib, banyak orang yang tidak mengerti mengapa Yesus harus mengalami hal tersebut. Ketidakmengertian itu juga terlihat kalau kita melihat di dalam kitab-kitab Injil, ya, bagaimana peristiwa kematian Yesus itu, bagaimana para pemimpin-pemimpin itu menyejek, bagaimana para prajurit-prajurit itu juga terhasut untuk menindas, mengejek Yesus. Bagaimana orang-orang yang melihat peristiwa Yesus membawa salib sampai ia disalibkan juga mengutuk, juga menghina. Padahal mereka juga tidak tahu
Saya membayangkan Bapak Ibu, mungkin saja orang-orang itu adalah orang-orang yang baru datang atau tiba-tiba mendengar suatu keramaian, lalu karena orang itu ribut, bunuh dia, salibkan dia. Oh ikut. Salibkan dia. Tanpa tahu siapa sih yang disalibin. Atau bahkan karena dengan pemikiran, oh salib itu adalah hukuman yang paling tinggi. Hukuman yang paling luar biasa untuk seseorang yang penjahat kelas kakap begitu. Penjahat yang sudah expert banget. Jadi hukumannya adalah di kayu salib. Sehingga orang-orang tersulut, terhasut untuk sama-sama menghakimi, menghujat Yesus dalam perjalanannya menuju kayu salib. Tetapi Yesus sendiri pun berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan dalam ejekan-ejekan dan dalam kutukan-kutukan dari orang-orang itu ada yang berkata, orang lain dia selamatkan, biarlah dia selamatkan dirinya sendiri. Seakan-akan umat pada saat itu juga menanti-nantikan mana karyanya, mana mujizatnya yang terkenal itu. Lazarus dia bangkitkan. Masa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Orang lain dia pedulikan, masa dia tidak peduli dengan dirinya sendiri yang sudah dipaku, disalib, dan sebentar lagi ia akan mati. Bagi pemikiran orang lain, ada rumusan untuk menyelamatkan diri ketika dalam tekanan. Kalau perlu, ya mengorbankan orang lain. Ada manusia yang memiliki rumus hidupnya seperti itu. Lebih baik saya menyelamatkan diri daripada saya tertekan, tersiksa. Biarlah orang lain yang menderita. Tetapi prinsip hidup itu tidak berlaku untuk Yesus. Yesus bukan pribadi yang menginginkan keselamatan untuk dirinya sendiri. Justru Yesus menginginkan keselamatan itu untuk semua manusia. Tidak ada satupun yang diabaikan oleh Yesus. Ia menunjukkan keadilannya kepada setiap orang melalui kematiannya di kayu salib. Ia membebaskan semua orang dari dosa-dosa yang membelenggu dengan kematiannya di kayu salib. Yesus tidak mau menyelamatkan dirinya sendiri. Di saat orang lain berpikir, Yesus selamatkanlah dirimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau dipikir-pikir dengan kuasa, dengan kemampuannya seorang Yesus. Bahkan kalau kita mengingat dalam Matius 26 ayat 53, ada kisah di mana Yesus itu mau ditangkap. Lalu ada seorang murid Yesus yang memotong telinga salah seorang hamba imam besar. Lalu Yesus katakan, turunkan atau lepaskanlah pedang itu. Dan di dalam ayat 53 Yesus berkata, kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapa untuk mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantuku. Jadi peristiwa kematian Yesus bukan karena ketidakmampuannya. Peristiwa kematian Yesus bukan karena kuatnya orang-orang yang menghakimi dia, tapi karena dia sendiri yang memilih untuk menerima penderitaan yang ia jalani. Dia memilih dengan kerendahan hatinya, dengan kesadaran dirinya, bahwa tugasnya, tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia, bukan dirinya sendiri. Berbeda ya dengan cara pikir kita sebagai manusia.
Kalau bisa saya yang diselamatkan, jangan orang lain. Kalau bisa saya yang dibebaskan, orang lain menderita sebodoh teuing. Atau kumaha engke weh, sing penting mah abdi bebas dari dosa, dari hukuman. Orang lain sakit menderita, pusing. Tapi Yesus berbeda cara pikirnya dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang diungkapkan oleh kitab Yesaya memang adalah berita nubuatan. Nubuatan, karena akan digenapi di dalam perjanjian baru. Tetapi kitab nubuatan itu pun ternyata tidak bisa dipahami oleh orang-orang pada masa itu. Bahkan ketika mereka melihat sosok Yesus yang menderita, sebagai seorang hamba yang menderita, yang disalibkan, bukan karena perbuatan dosanya, bukan karena kesalahannya, orang-orang pun tidak mengerti. Sama seperti seakan-akan firman Tuhan itu berlalu begitu saja dari telinga mereka, dari pikiran mereka. Itulah mengapa ada sebutan, jangan sampai firman Tuhan itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Mendengarkan iya, haleluya, puji Tuhan, begitu di luar apa ya tadi firmannya? Emang Tuhan nyuruh kita rendahkan diri? Nggak mungkin. Tuhan kita mah hebat atuh. Tuhan tuh menginginkan kita jadi orang yang sombong, orang yang wow, menunjukkan kehebatan dirinya. Itu terjadi. Yesaya sudah menubuatkan akan hadirnya Mesias dan bagaimana Mesias itu akan menjalani penderitaan dalam tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Tetapi ketika sosok itu hadir di depan mereka, seakan-akan lenyap firman yang sudah disampaikan kepada mereka. Dan mereka justru terhanyut dalam peristiwa untuk turut menghakimi Yesus di kayu salib. Yesus ditinggikan, disanjung, tapi juga dihina, direndahkan. Di sisi lain kita juga melihat dalam teks Yesaya ini bagaimana Yesaya mengingatkan bahwa seharusnya kitalah yang ditanggung, kitalah yang menanggung dosa-dosa kita. Bahwa seharusnya kitalah yang menderita dengan kesengsaraan itu, seperti yang tertulis dalam ayat 4 dan ayat 5. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Seharusnya kita yang menderita dan mendapatkan hukuman, tetapi digantikan oleh Yesus. Jadi peristiwa salib itu menunjukkan bagaimana seorang hamba yang menderita itu juga membawa pembaharuan, membawa pengampunan bagi setiap manusia. Tindakan yang Yesus tunjukkan dengan kematiannya di kayu salib juga membongkar persepsi orang-orang pada saat itu bahwa Mesias haruslah datang sebagai seorang raja yang dikelilingi prajurit-prajurit beribu-ribu pasukan dan melakukan peperangan, menggantikan atau menggeser pemerintahan. Tetapi justru Yesus menunjukkan Mesias harus menerima jalan penderitaan dan kesengsaraan. Ketika orang-orang heran kenapa Yesus mau disiksa, dicambuk, disalibkan, lalu mereka mulai jatuh untuk menghina, menghujat, dan mengucapkan kata-kata kepada Yesus, kata-kata yang tidak baik. Ternyata Yesus tetap mengampuni mereka. Yesus tetap memilih untuk menerima segala hujatan dan cacian maki itu menjadi jalan yang harus ia tempuh demi menyelamatkan manusia, demi menghadirkan pengampunan dan pembebasan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Jumat Agung ini Bapak Ibu Saudara dan saya diingatkan
akan peristiwa kematiannya di kayu salib yang memulihkan dan mengampuni setiap dosa-dosa manusia. Melalui pengorbanannya itulah hadir pengampunan dan pemulihan relasi antara Allah dengan kita manusia, antara manusia dengan sesamanya. Melalui perayaan Jumat Agung, peringatan Jumat Agung, jemaat diingatkan kembali bahwa kalau Allah saja bersedia mengampuni umatnya, maka bersediakah kita juga mengampuni sesama kita yang telah menyakiti hati kita. Kematian Yesus di kayu salib membuka jalan pengampunan, pemulihan, dan pertobatan. Dan sebagai seorang yang beriman, kita perlu merespon hal tersebut. Meresponnya adalah dengan kesediaan diri untuk ambil bagian dalam pemulihan tersebut. Mengampuni, mengasihi, memulihkan relasi. Mari melalui momen peristiwa kematian Yesus di kayu salib, kita beranikan diri untuk mengintrospeksi diri kita, untuk memulihkan dan memperbaharui kita. Di bagian Yesus bermahkotakan duri, kepala adalah pusat pikiran. Mahkotakan di sini ya, di kepala. Mari kita pulihkan isi pikiran kita. Kalau selama ini pikiran kita selalu negatif aja tentang orang, buruk aja tentang orang, atau memandang berpikir rendah tentang orang, nggak mungkin dia bisa mengajar, nggak mungkin dia bisa membimbing, nggak mungkin dia bisa a i u e o, masih anak kecil sok ngajarin lagi. Ubah cara pikir kita, perbaharui cara pikir kita. Ketika Yesus minum anggur yang asam, kita belajar untuk memulihkan mulut kita yang biasanya bicara kasar, marah, penuh makian, atau penuh ancaman kepada sesama kita. Ubah bagaimana tutur kata kita harus berisikan kebaikan. Tangan dan kaki Yesus tersalib. Mari kita ubah perilaku kita, perbuatan kita. Tangan kita ini ya jangan digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Kaki kita ini jangan diarahkan untuk menuju tempat-tempat yang tidak baik atau menggerakkan badan kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Perbaharuilah tingkah laku kita. Lambung Yesus yang tertikam, perasaan kita juga harus diperbaharui. Maaf kalau anak sekarang bilangnya baper, bener gak apa baper? Bawa perasaan. Jangan mudah terbawa perasaan. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit, kayaknya buat saya tuh sindirannya. Kayaknya ngomongin saya tuh. Mentang-mentang masker saya cakep sendiri warna hitam. Padahal banyak yang warna hitam ya. Ngeledekin saya tuh kayaknya. Masa ngomongin saya, ngeliat-liat saya sambil megang-megang rambut. Mentang-mentang rambut saya paling cakep. Misalnya. Berarti kan udah ini tersinggung. Bawa perasaan dulu. Padahal belum tentu yang disampaikan adalah hal itu. Kematian Yesus di kayu salib membawa kita untuk memperbaharui mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mulai dari cara kita hadir dan bagaimana cara kita berkata-kata. Sehingga kehadiran kita dimanapun kita berada, setiap orang akan merasa sukacita, merasa senang berada di dekat kita. Dan pada saat ini Bapak Ibu Saudara, kita juga akan bersama-sama menerima perjamuan kudus. Setahun kemarin mungkin kita
tidak mengikuti perjamuan kudus satu kali pun karena masih dalam situasi pandemi. Sekarang juga masih pandemi. Tapi bersyukurlah tahun ini kita diizinkan untuk menerima perjamuan kudus, meski dengan cara-cara yang berbeda dari sebelumnya. Tapi kiranya perjamuan kudus ini akan semakin mengingatkan kita bahwa kematian Yesus di kayu salib membawa kita dalam pembaharuan diri, pemulihan diri, bahwa kesediaan Yesus untuk menerima segala penderitaan dan kematiannya di kayu salib menjadi jalan bagi kita untuk memulihkan relasi dengan sesama kita. Maka patutlah kita bersyukur dalam masa pandemi ini kita masih diizinkan mengikuti perjamuan kudus, meski dalam keterbatasan. Kiranya dengan ini kita semua dimampukan untuk terus menumbuhkan kepedulian kepada sesama dan memulihkan relasi dengan sesama kita. Selamat menyambut perjamuan kudus, selamat memaknai hari kematian Yesus di kayu salib di dalam kehidupan kita dengan rasa syukur. Tuhan menolong kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan persembahan pujian paduan suara Pop Citra Grand, Ku Ditebus Dengan Kasih.
Terima kasih untuk persembahan pujian yang disampaikan. Pandemi tidak menghalangi untuk setiap anggota paduan suara menyampaikan persembahan pujiannya. Kira menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, baik yang berada di rumah dan di gereja, diundang bangkit berdiri. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja dari segala abad dan tempat, bersama-sama kita mengakui iman rasuli. Kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan diturunkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan diri di dalam memasuki perjamuan kudus. Bapak Ibu yang berada di gereja telah mendapatkan roti dan anggur yang diterima dari pintu masuk, dan kepada Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah masing-masing, kiranya dapat mempersiapkan diri juga dengan anggur dan roti yang telah diterima dari gereja, ataupun jika belum mendapatkan dari gereja, dapat menggunakan air putih ataupun teh dengan roti yang ada di rumah masing-masing. Mari kita persiapkan diri dan hati kita untuk menyambut perjamuan kudus dengan menangkat pujian, datanglah ya sumber rahmat. Dengarkanlah titah perjamuan kudus. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga 26. Maka kini marilah kita bersatu di dalam doa mengundang kehadiran Roh Kudus. Ya Bapa yang kudus dan maha adil, di dalam kami merayakan pengorbanan Yesus Kristus, Tuhan kami yang disalibkan, sebagai persembahan hanya satu kali dan sempurna itu, kami mempersembahkan diri kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Roma 12 ayat 1. Engkau mengenal isi hati kami,
kuduskan dan baharuilah kami tentang keyakinan akan kehadiran Yesus Kristus yang telah Kau bangkitkan dari antara orang mati, supaya Dia hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Dia. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus, supaya apabila kami menerima roti dan cawan minuman ini, kami turut mengambil bagian pada tubuh dan darah Yesus Kristus, Tuhan kami. Karena di dalam Dialah Engkau menjadikan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan memberi segala sesuatu kepada kami. Bagaikan mayang gandum yang dahulunya tumbuh berserakan di bukit-bukit, pada saat ini di meja ini, menjadi satu dalam roti dan anggur ini. Himpunkanlah seperti itu pula ya Tuhan, gereja-Mu seluruhnya, dari segala ujung bumi ke dalam kerajaan-Mu. Datanglah ya Roh Kudus. Amin. Kembali, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, tidaklah kami layak menjadi anak-Mu. Tuhan, tidaklah sekali-kali kami layak menerima-Mu mampir pada kami. Tuhan, tidaklah sekali-kali kami layak memungut remah-remah yang jatuh dari meja perjamuan-Mu. Tetapi Engkau sendiri telah berkata, barang siapa yang datang padaku, dia tidak kutolak. Amin. Kepada Bapak Ibu Saudara yang berada di gereja, sudahkah menerima semua anggur dan roti? Kalau belum, masih dipersilahkan untuk mengambil. Kepada para pemusik, sudah mendapatkan? Baik. Baiklah Bapak Ibu Saudara, marilah karena segalanya telah tersedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang diserahkan bagi kita. Ambillah. Maka kini makanlah dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus, Anak Domba Allah. Cawan minuman yang kami berkati ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus Tuhan kita. Darah perjanjian baru
yang dicurahkan bagi kita. Ambillah. Dan kini minumlah dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus, Anak Domba Allah. Bapak, Ibu, Saudara, mari kembali kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Amin. Mazmur 103 ayat 1-4. Kepada Bapak Ibu yang berada di gereja dan di rumah diundang untuk bangkit berdiri, dengarkanlah kata-kata nasihat perjamuan kudus. Bapak Ibu saudara-saudara telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah saudara-saudara berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah saudara-saudara bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 6 hingga 7. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyampaikan persembahan, mohon perhatian untuk hal-hal sebagai berikut. Bagi jemaat di gereja, persembahan dapat disampaikan ke kotak persembahan di depan dengan tetap memperhatikan jarak satu sama lain. Bagi jemaat di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti akan diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana dengan tata cara yang telah tertera dalam lembar warta jemaat. Dengan rasa syukur, marilah kita datang memberikan persembahan kepada Tuhan dengan dilandasi firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita sambut dari nyanyian persembahan NKB nomor 199 bait 1 dan 2 dan 3 sesudah persembahan dijalankan. Sudahkah yang terbaik ku berikan? Sama mengubahnya di
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka kini kita akan bersama-sama menyatukan hati di dalam doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Teristimewa pada saat ini kami boleh bersama-sama mensyukuri, memaknai hari Jumat Agung melalui perjamuan kudus yang telah kami nikmati bersama. Pada hari ini kami diingatkan kembali akan pengorbanan-Mu di kayu salib demi menyelamatkan umat manusia tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Dan kiranya kami semakin diperbaharui untuk tidak menyia-nyiakan keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami dapat memperbaharui cara pikir kami dapat memperbaharui tindakan kami, tutur kata kami, bahkan perasaan kami Tuhan. Dan mampukan kami untuk terus dapat memperbaharui diri hari demi hari, sehingga menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada saat ini. Terima kasih untuk setiap jemaat yang boleh hadir bersekutu bersama-sama baik di rumah maupun di gereja. Terima kasih untuk setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang turut ambil bagian di dalam peribadahan pada hari ini. Mulai dari penerima tamu, penyiap, liturgos, pengatur multimedia, prokantor, dan pemusik. Setiap kami yang turut ambil bagian di dalam pelayanan hari ini, termasuk Pak Udi dan Pak Dwi, serta aparat keamanan, sehingga ibadah saat ini boleh berlangsung dengan baik dan hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa kiranya Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami, dimanapun kami berada. Baik kami berada di rumah, di tengah-tengah keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dan dimanapun kami ditempatkan. Kami dimampukan untuk menjadi saluran berkat, membawa sukacita bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan dalam rasa syukur ini, kami telah memberikan persembahan yang asalnya juga dari Tuhan. Kiranya Engkau menerima setiap rasa syukur yang kami berikan, dan kiranya terpakai di dalam pelayanan di gereja Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini merayakan Jumat Agung, dan juga untuk setiap peribadahan yang akan dilakukan menjelang Paskah nanti. Tuhan kiranya memberkati setiap umat Tuhan dimanapun berada, agar dapat bersekutu beribadah dengan baik dan tentram. Kami juga berdoa agar situasi pandemi ini segera berakhir, sehingga kami dapat kembali menjalani aktivitas kami seperti sedia kala, memulihkan kembali hal-hal yang terhilang di dalam kehidupan kami, menguatkan kembali kami di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kami. Tuhan saja kiranya yang memampukan kami untuk melewati hari demi hari di dalam tuntunan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah bersyukur dan berdoa serta berpengharapan. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu, dan kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yosefin Yunita Dewi SSI, pelayan firman Tuhan dalam ibadah ini,
Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, perangkai bunga mimbar, petugas multimedia, tim IT dan seluruh pelayan yang terlibat dalam ibadah ini, dan juga aparat TNI Polri dan perangkat desa dalam pengamanan rumah ibadah. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Aksi sosial Paskah. Telah disiapkan 200 paket sembako, minyak goreng, beras, gula, dan telur untuk para tenaga kebersihan di lingkungan Citra Grand. Terima kasih juga kepada jemaat yang telah berpartisipasi untuk aksi sosial Paskah ini melalui persembahan misi sejak tanggal 21 Februari sampai dengan 2 April 2021. Tuhan Yesus memberkati. Pendaftaran jemaat untuk ibadah Paskah subuh. Sehubungan dengan keterbatasan kapasitas gereja, di mana jumlah jemaat hanya dibatasi 60 orang saja, maka jemaat yang akan mengikuti ibadah Paskah subuh offline di gereja diharapkan mendaftarkan diri melalui Google Form yang akan disampaikan kemudian melalui WA grup jemaat. Terima kasih, demikian warta jemaat minggu ini. Bapak Ibu Saudara yang berada di gereja maupun di rumah masing-masing diundang bangkit berdiri. Pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan dengan meneguhkan komitmen untuk mengikuti teladan hidupnya dan mempersembahkan hidup baginya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan memelihara saudara. Tuhan kiranya menerangi saudara dengan wajah-Nya dan mengasihani saudara. Tuhan kiranya menunjukkan wajah-Nya kepada saudara dan mengaruniakan damai sejahtera. Amin.
dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah kita telah selesai. Jemaat dipersilakan bersaat teduh sejenak. Amin. Selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.